Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Nusyarifah NIM 2321400051. Saya Teknik Informatika kelas A semester 3. Di sini saya akan membahas mengenai konsep enkapsulasi dan abstraksi pada pemrograman berorientasi objek. Sebelum membahas materi mengenai enkapsulasi dan abstraksi, saya akan membahas mengenai kelas, objek, atribut, dan metode terlebih dahulu. Nah, di sini ada person kelas dan person objek. Sama-sama person, tapi berbeda. Bedanya, person objek ini itu hanya satu-satu. Ada Tom, Sue, dan Jane. Dan person kelas ini meliputi keseluruhan, bukan hanya Tom, Sue, Jane, tetapi bisa yang lain. Bisa Ida, Edo, atau yang lainnya. Nah, di sini disebutkan apa itu objek. Nah, contohnya seperti ini. Objeknya ini adalah Tom, hanya Tom, bukan Sue, Jane, atau yang lain. Itu memiliki jenis kelamin male, laki-laki, dengan berat 6 feet dan tingginya 180 IBS. Berarti, ini dari atribut ini itu hanya dimiliki oleh Tom, bukan oleh Sue, Jane, atau yang lain. Dan jika kelas itu meliputi keseluruhan, di sini kelasnya tidak ditentukan namanya siapa. Kalau yang ini namanya Tom. Tom ini masih masuk ke kelas dan objeknya hanya Tom. Dan gendernya, gender height weight ini, atribut, ini dimiliki oleh semua orang. Sue bisa pakai ini, Jane bisa pakai ini. Jika ini diisi gendernya laki-laki atau perempuan, berarti bukan kelas, tetapi objek. Dan yang ini metode. Pada intinya, objek itu merupakan sekumpulan variabel dan metode yang saling terkait. Variabel itu kata lain dari atribut. Kelas itu yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Apa sih atribut dan metode itu? Atribut itu merupakan keadaan atau keadaannya kita. Seperti kalau manusia itu keadaannya laki-laki apa perempuan, seperti itu. Kalau metode itu tingkah laku, ada run, sleep, dan get up. Oke, sekarang kita memasuki mengenai enkapsulasi. Enkapsulasi atau encapsulation adalah konsep dalam PBO yang menyembunyikan detail implementasi dari suatu objek dan hanya mengekspos bagian yang diperlukan kepada pengguna. Enkapsulasi merupakan sebuah metode untuk mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Jadi, tujuan utamanya adalah memberikan batasan dari siapa yang bisa mengakses dari nilai variabel dan metode tertentu dalam sebuah kelas. Manfaat dari enkapsulasi. Yang pertama, keamanan data. Mencegah akses langsung ke data. Maksudnya, enkapsulasi digunakan untuk melindungi data atau atribut dari akses langsung oleh pengguna luar kelas. Dengan menggunakan modifier akses seperti private data hanya bisa diakses atau diubah melalui metode yang telah ditentukan. Misalnya nih, kita memiliki atribut saldo dalam kelas rekening bank. Jika atribut ini diberi akses publik, maka siapapun bisa langsung mengubah nilai saldo tanpa kontrol yang dapat menyebabkan kesalahan atau manipulasi data. Dengan menjadikan privat dan mengontrol akses melalui metode setter, kita bisa memastikan bahwa setiap perubahan pada saldo harus melalui validasi terlebih dahulu. Misalnya, hanya memungkinkan pengurangan saldo jika cukup. Yang kedua, kontrol penuh. Hanya metode tertentu yang dapat mengubah data. Maksudnya, dengan enkapsulasi, peneliti memiliki kontrol penuh terhadap bagaimana data dapat diubah.
Data hanya bisa diakses dan dimodifikasi melalui metode tertentu yang disebut dengan setter. Yang ketiga, pemeliharaan mudah. Perubahan implementasi internal tidak mempengaruhi kode eksternal. Nah, enkapsulasi membantu menjaga isolasi antara internal objek dan pengguna dengan menyembunyikan detail implementasi. Perubahan pada implementasi internal, misalnya cara perhitungan atau penyimpanan data, tidak mempengaruhi kode eksternal yang menggunakan kelas tersebut. Dan yang terakhir, dilakukan dengan penentuan hak akses pada sebuah variabel atau metode pada kelas. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai hak akses pada enkapsulasi. Keyword hak akses pada enkapsulasi. Yang pertama, ada privat, protected, dan public. Privat di sini variabel dan metode hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Tidak bisa diakses dari luar kelas, termasuk juga dari kelas turunan. Maksudnya hanya dapat diakses dalam kelas yang sama. Digunakan untuk melindungi data dari akses internal. Seperti itu. Kalau protected, itu variabel dan metode hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan turunannya. Jadi, protected ini dapat diakses dalam kelas yang sama dan kelas turunannya. Dan jika public ini variabel dan metode dapat diakses oleh kelas lain termasuk kelas turunannya. Artinya, public dapat diakses dari mana saja, baik dalam paket yang sama maupun berbeda. Oke, yang terakhir ada default atau tanpa modifier. Hanya dapat diakses dalam paket yang sama, seperti ini. Oke, di sini, modifier. Mana? Oke, sebentar. Modifier. Oke, modifier. Pada modifier, kelas itu sendiri bisa mengakses. Dalam satu kelas, dalam satu package, itu bisa mengakses. Tetapi, subclass atau hasil dari turunan tidak bisa mengakses. Dan orang lain dari luar pun tidak bisa mengakses. Jika kalau tidak menentukan hak akses, no atau modifier seperti ini, itu juga terbatas, tidak seterbuka modifier public. Jadi, yang paling terbuka hak aksesnya adalah akses public. Oke. Analogi enkapsulasi dalam kehidupan. Saya berikan contohnya. Contohnya nih, ada sebuah mobil. Mana mobil? Oke, ada mobil. Mobil di sini ada kuncinya. Yang punya kunci hanya Wike. Yang punya kunci itu hanya Wike. Dina dan Rani tidak bisa. Tidak punya. Berarti yang bisa pakai mobil hanya Wike. Di sini merupakan salah satu contoh analogi kehidupan yang menggunakan akses privat. Mobil kedua nih, ada yang punya kunci, ada Wike dan Dina. Rani tidak punya. Jadi artinya yang bisa pakai mobil itu Wike dan Dina. Ini merupakan salah satu contoh dari akses protected. Dan yang terakhir, ini merupakan akses public. Mobil ini tidak punya kunci. Jika mobil ini tidak pakai kunci, semua orang bisa pakai. Wike, Dina, Rani, atau yang lainnya. Semuanya bisa pakai. Dari sini bisa digambarkan perbedaan dari private, protected, dan public. Sekarang kita memasuki pada metode enkapsulasi. Yang pertama ada getter. Getter digunakan untuk mengambil nilai atribut. Dan yang kedua ada setter. Digunakan untuk mengubah nilai atribut dengan kontrol tertentu. Dengan metode getter,
memungkinkan pengguna untuk memilih atau mendapatkan nilai dari atribut yang memiliki akses privat, tetapi tetap menjaga keamanan dan dengan tidak mengizinkan modifikasi secara langsung. Dan dengan metode setter, bisa menambahkan validasi sebelum nilai atribut diubah. Hal ini memastikan bahwa hanya nilai yang valid yang dapat disimpan dalam atribut. Jadi, kesimpulannya, yang pertama, enkapsulasi adalah konsep penting dalam PBO yang menggabungkan data dan metode dalam satu unit. Yang kedua, dengan menggunakan enkapsulasi, kita bisa melindungi data dan memberikan kontrol lebih besar terhadap perubahan data. Dan yang terakhir, enkapsulasi bekerja bersama konsep PBO lainnya, dari abstraksi, pewarisan, polimorfisme untuk menciptakan program yang aman, modular, dan mudah dipelihara. Oke, itu materi mengenai enkapsulasi. Sekarang kita akan membahas mengenai abstraksi. Sekarang kita membahas mengenai abstraksi. Abstraksi atau abstraction adalah keyword yang diberikan saat membuat kelas. Kelas abstrak tidak bisa diinstansi dalam bentuk objek. Sebuah kelas dapat disebut abstrak apabila memiliki setidaknya satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau aksi. Metode abstrak tersebut akan di-override oleh metode di kelas turunannya. Jadi, konsep abstraksi proses menyederhanakan sistem dengan menyembunyikan detail implementasi yang kompleks dan hanya menampilkan fitur atau fungsional yang diperlukan kepada pengguna. Misalnya nih, kita ingin membuat superclass yang mempunyai metode tertentu yang berisi implementasi dan juga beberapa metode yang akan di-override oleh subclass-nya. Nah, sekarang kita memasuki pada analogi abstraksi dalam kehidupan. Yang pertama pada mobil. Pengemudi hanya perlu tahu cara mengemudi seperti menyalakan mesin, menginjak pedal gas tanpa memahami detail kerja mesin. Maksudnya, saat mengemudi, mobil hanya perlu mengetahui cara mengemudi seperti menyalakan mesin, menginjak pedal gas, rem, dan mengarahkan setir. Tidak perlu tahu bagaimana detail kerja mesin di dalam mobil, seperti bagaimana proses piston bekerja atau bagaimana sistem kelistrikan menggerakkan kendaraan. Semua detail teknis ini disembunyikan dari pengemudi dan kita hanya diberi akses ke fitur yang penting untuk digunakan. Contoh kedua, pada remote TV. Pada remote TV, pengguna hanya perlu menekan tombol tanpa mengetahui bagaimana sinyal dikirimkan ke televisi. Nah, kaitannya dengan abstraksi yaitu menyederhanakan interaksi pengguna dengan mengurangi kompleksitas internal yang tidak perlu diketahui oleh pengguna. Pengguna hanya perlu tahu fungsi dasar seperti menekan tombol pada remote, sedangkan implementasi detail cara kerja pengiriman sinyal pada pemrosesan sinyal di TV disembunyikan. Nah, seperti itu analogi abstraksi dalam kehidupan. Nah, contoh lain nih. Kita punya kelas bentuk dengan atribut warna, tipe datanya string, dan metode hitung luas. Nah, hitung luas ini merupakan metode abstrak. Dan bentuk ini disebut abstrak karena mempunyai metode abstrak, yaitu hitung luas. Kemudian kita melakukan pewarisan atau inherent, yaitu ada segitiga, ada lingkaran. Kalau sudah dijadikan anak kelas atau subkelas, jadi sudah bisa dihitung. Nah, ini penjelasannya, jika kita mempunyai objek dengan kelas bentuk dan memanggil metode hitung luas, maka kelas bentuk akan bingung. Kan bingung nih, mau hitung luas
luasnya apa, segitiga, apa lingkaran, apa persegi. Makanya disebut abstrak karena kita masih belum mengetahui hitung luas yang apa seperti itu. Nah, ini bangun apa yang akan dihitung luasnya? Rumusnya bagaimana? Nah, maka dari situ hitung luas ini disebut dengan metode abstrak. Sehingga kelas ini dijadikan abstrak karena belum jelas cara menghitung luasnya menggunakan rumus yang bagaimana. Jadi, intinya bisa disebut abstrak jika salah satu kelas tersebut memiliki metode abstrak seperti hitung luas ini. Sekarang kita memasuki pada manfaat konsep abstraksi. Yang pertama ada membantu untuk meningkatkan keamanan dari sebuah aplikasi atau program dengan hanya menampilkan antarmuka saja. Maksudnya, hal ini berarti pengguna hanya bisa mengakses metode yang diekspos secara publik, seperti interface atau kelas abstrak, tanpa mengetahui atau mengubah detail internal yang dilindungi dengan modifier seperti private atau protected. Dengan cara ini, data dan logika internal tetap terlindungi sehingga mencegah akses atau perubahan langsung yang bisa menyebabkan masalah atau resiko keamanan pada aplikasi. Yang kedua, memudahkan dalam pengembangan selanjutnya. Maksudnya, ketika ada perubahan pada implementasi detail di masa depan, hanya perlu mengubah implementasi di dalam kelas tanpa mengubah kode yang menggunakan antarmuka. Ini membuat kode lebih modular dan mudah diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, menghindari terjadinya duplikasi kode. Nah, dengan menggunakan abstraksi melalui pewarisan, kode yang sama tidak perlu ditulis berulang kali di setiap kelas turunannya. Kode yang umum didefinisikan di superkelas dan subkelas dapat memanfaatkan atau menambahkan fungsional baru tanpa menduplikasi kode yang sudah ada. Yang terakhir, menjadikan subkelas sebagai penyempitan superkelas. Nah, dalam konsep subkelas dianggap sebagai penyempurnaan atau spesialisasi dari superkelas. Subkelas dapat menambahkan metode baru atau mengubah override. Metode yang ada untuk memberikan fungsional tambahan yang lebih spesifik. Subkelas menggunakan kerangka umum yang didefinisikan oleh superkelas dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan spesifik. Nah, kesimpulannya, pada abstraksi menyembunyikan detail implementasi yang kompleks dan hanya menampilkan fungsional yang relevan kepada pengguna. Pengguna diberikan akses ke antarmuka atau metode yang diperlukan untuk menggunakan objek tanpa mengetahui cara kerja internal objek tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan kemudahan pengguna, dan menjaga fokus pengguna pada fitur yang penting. Nah, setelah kita membahas mengenai enkapsulasi dan abstraksi, kita tahu nih perbedaannya dari enkapsulasi dan abstraksi, yaitu dari segi aspek tujuan, enkapsulasi itu melindungi data dengan menyembunyikan atribut, sedangkan yang abstraksi menyembunyikan detail implementasi. Dari segi cara, enkapsulasi ini menggunakan modifier akses seperti private dan protected. Dan yang abstraksi itu menggunakan kelas abstrak dan interface. Fokus enkapsulasi ini ada pada pengemasan data dan metode dalam satu unit. Sedangkan yang abstraksi itu fokus pada fungsional objek. Dari aspek implementasi, enkapsulasi ini menggunakan setter dan getter. Dan yang abstraksi itu menggunakan metode abstrak. Nah, itu dia yang dapat saya bahas mengenai konsep enkapsulasi dan abstraksi.
Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.